Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Marlina sebagai guru di SMK Negeri 3 Bandung sekaligus calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Yurita Ayuni Tias Triandini. Beliau sebagai guru di SMK Negeri 3 Bandung pada mata pelajaran Project IPAS. Baik Ibu Yurita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik dan senantiasa berbahagia ya Bu Yurita ya. Sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan terobservasi. Sebelum nanti saya insya Allah akan melaksanakan proses supervisi di kelas ya Bu Yurita ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan adapun tujuan dari dilaksanakannya percakapan terobservasi ini adalah sebagai persiapan awal agar Ibu Yurita nanti pada saat pelaksanaan lebih siap dan lebih percaya diri pada saat proses pembelajaran bersama murid. Begitu ya Bu ya? Baik, sebelumnya Bu Yurita ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan? Oke, berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya buat, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari proses pembelajarannya itu hanya satu, yaitu memahami keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya adalah memahami peranan makhluk hidup dan lingkungannya. Baik, jadi hanya satu tujuan pembelajaran ya yang begitu yang akan dicapai ya, satu TP dan satu KKTP. Betul Bu Rina. Baik, untuk selanjutnya nih Bu Yurita yang kedua, apa saja area pengembangan yang ingin dicapai selama proses pembelajaran berlangsung? Baik. Untuk pertama yang pada ranah pengetahuan siswa dulu ya Bu Rina. Saya harap siswa dapat menjelaskan peran-peran makhluk hidup di lingkungannya. Itu ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, terus ada yang sebagai detritivor, ada juga yang sebagai pengurai. Lalu pada ranah keterampilan siswanya, siswa diharapkan dapat membuat rancangan rantai makanan dan jaring-jaring makanan sesuai dengan perannya yang ada di lingkungan sekolah kita. Terus yang ketiga, pada ranah sikap siswa kita diharapkan bisa memunculkan kesadaran diri dan manajemen diri selama proses pembelajaran melalui sikap-sikap yang dimunculkan. Bagus sekali ya Bu Yurita ya. Jadi kalau saya catat di sini area pengembangannya ada 3 ya. Ada kognitif, kemudian pengetahuan maksudnya, kemudian ada keterampilan dan di ranah sikap ya. Dan tadi juga cukup menarik Bu Yurita menyampaikan di sini di ranah sikapnya itu sudah muncul kesadaran diri dan manajemen diri. Luar biasa sekali. Baik. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai area pengembangan. Nah, sekarang saya ingin tahu nih strategi pembelajaran apa yang akan digunakan oleh Bu Yurita. Oke, Bu Nina. Rencananya nanti strategi yang akan saya pergunakan itu untuk pembelajaran nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk dengan pendekatan sosial emosional, khususnya bagian kesadaran dan manajemen diri. Jadi nanti untuk pembelajaran yang akan dilakukan disesuaikan dengan minat dan gaya belajar yang sudah saya lakukan pada asesmen pra pembelajaran. Kemudian saya minta kepada siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri dengan menghasilkan produk penugasan yang dibebaskan untuk memilih. Jadi nanti siswa dibebaskan untuk mau menggunakan media apa nih nanti. Misalnya media presentasi by Canva, atau misalnya dia mau gambar kayak komik, atau misalnya menjadi sebuah animasi video, ataupun misalnya dia nanti mau bikin poster, mau itu secara digital ataupun secara manual. Begitu. Wah, luar biasa nih Bu Yurita. Jadi saya nggak sabar nih pengen lihat nanti proses pembelajarannya seperti apa ya. Karena di sini sudah terlihat sekali pembelajaran diferensiasinya berkenaan dengan produk ini cukup menarik nanti sepertinya pas pembelajaran ya. Siap Bu Yurita. Terima kasih. Berikutnya model pembelajaran nih. Nah, berkenaan dengan model pembelajaran yang digunakan apa nih Bu Yurita untuk model pembelajaran? Model pembelajarannya karena kita menggunakan aset dari lingkungan sekolah sekitar. Model pembelajarannya contextual learning.
Jadi sesuai dengan yang Putri ini ya Bu Yulita ya. Betul. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah contextual Learning. Nah, bagus sekali tadi model pembelajarannya Bu Yulita berkenaan dengan contextual learning. Nah, berikutnya adalah media pembelajaran apa yang digunakan untuk nanti pada saat proses pembelajaran. Rencananya nanti saya akan menggunakan ada video animasi yang terkait dengan materi. Tadi ada rantai dan jari-jari makanan. Juga berarti kita pakai medianya itu lingkungan sekitar sekolah. Seperti itu. Siap-siap. Jadi nanti berdasarkan media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa animasi video dan lingkungan belajar sekolah. Betul. Ya. Siap-siap. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Yulita, untuk waktu pelaksanaannya nih, waktu pelaksanaannya kira-kira kapan nih proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti pada saat kegiatan supervisi yang nanti saya bisa masuk ke kelasnya Ibu? Sepertinya di pekan depan di hari Rabu itu saya ada jam pelajaran, 3 jam pelajaran kebetulan di kelas 10 akal 1 mulai dari jam pelajaran ke-4 sampai ke-6. Siap-siap. Jadi insya Allah nanti pekan depan saya akan melakukan supervisi ke kelasnya Bu Yulita ya untuk melihat melakukan observasi di kelas pada hari Rabu pekan depan di jam ke-4 ke-6 di kelas 10 akal 1. Betul. Siap Bu Yulita. Nah, terima kasih nih Bu Yulita untuk untuk percakapan pra observasi. Baik, untuk selanjutnya Bu Yulita, apa yang diperoleh nih dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari hasil percakapan kita barusan saya jadi dapat gambaran nanti gimana proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Lalu saya juga dapat gambaran terkait dengan media pembelajaran yang nanti akan saya gunakan itu videonya itu yang kayak gimana. Terus saya juga dapat gambaran juga tentang lingkungan sekolah bagaimana yang akan saya pergunakan ketika pembelajaran. Alhamdulillah Bu Yulita ya. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya berjalan lancar ya Bu Yulita. Dari tadi apa yang sudah diperoleh Bu Yulita, insya Allah nanti pada saat observasi saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang akan terjadi nanti di dalam kelas. Dan nanti pun setelah kegiatan observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah didampingi oleh pengajar praktik dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih Bu Yulita untuk kegiatan pra observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kelancaran pada saat proses supervisi. Amin, amin. Terima kasih juga Bu Rina, saya tunggu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru TK-nya memberikan salam buat biasa. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Prakteknya apa prakteknya? Bernafas. Kita menghitung dengan cara ketika duduk, ketika berjalan-jalan dan ketika berlari. Ternyata hasilnya berbeda-beda. Setelah materi ciri-ciri makhluk hidup selesai, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang peranan makhluk hidup di dalam lingkungannya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ke materi yang ini, Ibu pengen nanya, kalian makhluk hidup kan hidup ya? Kalian punya peran nggak sih di dalam ekosistem kita? Ya. Selain membebani keluarga, peran kalian apa lagi? Sebagai apa kalian? Sebagai pelajar. Benar sih, nggak salah. Sebagai apa lagi? Sebagai manusia, betul. Kan di dalam tingkatan organisasi makhluk hidup itu ada yang namanya individu, ada yang namanya populasi, ada yang namanya komunitas. Sudah apa nanti anak komunitas. Ada yang namanya ekosistem, ada yang namanya biosfer. Kalau kalian sendirian itu berarti sebagai apa? Individu. Tahu punya peran nggak sih sebagai individu? Tahu nggak perannya? Apa ya? Nah, biar bisa menjawab
Wes. Siapkan catatan, siapa tahu ada yang penting. Ditutup nggak pintunya? Halo. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang memilih hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah saat memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang mengusung lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem mengusung lingkungan kali ya. Bolehlah biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu mengusung lingkungan. Yang pertama adalah individu. Sebelum masuk ke sini, tadi kalian menyimak nggak judul utamanya ini tentang apa? Komponen penyusun lingkungan yang akan diurutkan berdasarkan tingkatannya. Isi lupa komponen penyusun lingkungan. Sok satu dulu. Nah, yang pertama adalah individu. Di video dijelaskan bahwa individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal. Apa artinya tunggal? Sendiri. Di sini ada yang anak tunggal. Nah, kan terasa ya? Ada adik, ada kakak, ada sedih. Tidak usah sedih. Di sini kita semua berkeluarga, bersaudara. Disebut tunggal itu karena sendiri, Neng. Kita manusia satu berarti tunggal, biji. Kucing sendiri berarti dia tunggal, berarti satu individu. Bu, satu ekor kucing berarti ekornya ada enggak? Semuanya. Itu ekornya. Kalau misalnya gini, cicak, kan cicak kalau misalnya dia mengalami ancaman kan suka mencoplokkan ekornya. Berarti itu jadi dua individu. Enggak, tetap aja nggak akan tumbuh dari ekor kan si cicaknya oke. Tapi dari cicak dia akan tumbuh ekor. Tapi itu satu individu meskipun si ekornya dicoplok. Udah ekornya udah cocok, nggak usah disebut ekor. Salah ya, nggak boleh begitu ya. Jadi ini adalah individu. Yang selanjutnya. Individu itu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Oke, tadi udah dicatat belum? Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama. Koma, pakai koma ya, ini 7 kalimatnya nih, kurang koma. Hidup pada waktu yang sama.
dan wilayah geografis yang sama. Contoh populasi kalau di video ini nih ya, ada lumba-lumba, dia jumlahnya kan cuma satu kan, kalau satu individu 1, 2, 3, pokoknya ada beberapa. Ini namanya populasi. Makhluk ini harus jenis. Kalau kita populasi gimana sih? Iya. Mana udah aku mana nggak ngerasa manusia, aku masih jadi status. Ya udah lah, berarti kamu bukan manusia, berarti bukan geng aku, bukan sama. Pokoknya yang sejenis namanya populasi. Di greenhouse ada kampung, banyak kan kampungnya dengan hiji, berarti itu apa? Populasi. Kenapa kampung juga disebut populasi? Kan kampung hidup. Bisa ada lupa, di otaknya teh mikirnya hewan deh. Padahal judulnya kan kampung hidup. Mau kumpulan pohon pinus, mau kumpulan pohon kampung, mau pakcoy sawi buat mie ayam, tapi masih hidup, bukan yang udah dinyalur. Itu namanya populasi kalau lebih dari satu individu. Nah, rantai makanan yang terjadi di sawah contohnya seperti ini. Tapi mana foto? Iya lah. Ayo dicari. Sok. Yang dekat kalau misalnya ada yang udah ada semut di foto semutnya. Boleh. Boleh sama-sama keluar. Ayo Ikan. Ayo keluar ya. Nanti ada. Itu ada di pohon ini. Oh, apa sih teteh namanya ini teh? Suka banyak jamlang. ngegantungkan. Jamlang. Kalau banyak gue tahu. Ada kolam berenang. Ibu nggak ada ular? Jangan ada ular. Ibu kalau bunga bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan. Tapi yang ini mah nggak bisa dimakan. Mau nyobain? Ayo cobain. Cobain. Dan aku jadi bidadari. Ada sumur mah nggak ada sumur. Ini namanya sumur resapan, bukan sumur. Nah, ini mah untuk menampung airnya nggak terlalu banyak. Udah dicoba. Kan sumur udah juga jadi masih banyak. Hai guys. Aku mau. Sok di depan kan ada ikan. Di belakang nggak ada. Tapi udah belum ibu, nanti kita minggu depan. Apanya? Ya dijualinnya. Sekarang cuma yang kelas 10 gitu. Kelas 10 juga disuruh ya? Jangan kebanyakan. Kemudian Atau dicoba juga nama kotorannya. ya ibu. Kalian mau burung nggak? Aku Di sebelah sana ada nggak coba? Iya tapi Biasanya ada tupai di pohon itu. Ada tupai biasanya. ibu ini burung. Ada tupai. Nah, Ibu ini burung. nanti dibuletin ini burung. Ada muncul. Apa? Banyak ya. Nah, Aku mau tahu yang boleh kita diskusi dulu. Emang kita diskusi dulu. Aku nama buku. Oke, kalian sekarang didiskusikan. Nih. Nomor 1. Bisa tapi harus kesana.
Bisa. Kucing makan kelinci aja bisa. Bukan jadi pengurai, meninggal diuraikan. Belum diuraikan sama pengurai, nanti pengurainya akan menguraikan meninggalnya langsung aja, bukan jadi pengurai. Burung pada alat pangan pengurai sebelah sini dulu. Iya, kadang-kadang kucing ada yang makan burung. Kalau makan kakak, ibu kakak bisa makan burung. Emang makan burung bisa makan kakak. Tergantung burungnya. Dari burungnya. Daun mangga bisa langsung gue nomor 3 langsung ditulis di bukunya rantai makanan kayak gimana. Rantai makanan dulu bisi dia jari-jarinya. Rantai makanan dulu. Tadi Neng ada yang kita ada bahwa tugas yang tadi yang kalian susun sebagai rantai makanan dan jaring-jaring makanan, nanti Ibu minta untuk kalian digitalisasi. You know what is the meaning of digitalisasi? Kalian nanti boleh pakai aplikasi apapun untuk membuat tugas ini menjadi menarik. Boleh dalam bentuk feeds, you know feeds, Instagram. Yes. Di Instagram itu bisa berupa feeds atau reels atau postingan apapun yang bentuknya itu harus dipublikasikan. Kalian bikin sebuah postingan yang isinya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekolah. Diposting di IG atau di second account. Ya sudah pasti. Yang pasti harus nge-tag ibu. Yang ibu mah periksa. Kalau nggak di-tag mah kayak kudu nyaman di IG. Boleh bentuknya poster, boleh bikin baliho anu segede gaban, mau bikin reels, mau bikin apapun pokoknya yang sesuai dengan minat kalian. Udah saya pesennya bikin reels yang ada misalnya ada lagunya keren, tiba-tiba ada editannya di sini ada pelangi emang. Udah saya mau mau tampilnya juga mau bikinnya fix aja boleh. Gimana kalian? Pokoknya harus tag ibu, diposting di Instagramnya boleh second account atau misalnya di kelas ada akun kelas malu pakai akun sendiri mau pengen akun kelas tapi jadi nanti akun kelasnya itu jadi ada tugasnya yang tidak estetik. Akun sendiri aja dan mau di follow gitu. Di tag ke ibu akun ibunya udah tahu tuh. Karena anak ibu 3 Iji buat tilu. Kalau anak ibu nambah dari ya bersyukurlah baru sedikit karena anak ibu kami mama, kakak, neng, adik triple S Salman, Sadir, Syafri. Oke, ulang tahunnya September ya masih mau ngasih tahu. Satu tanggal 8 dan satu tanggal 21 video 14 Oktober 2024. Jadi ini masih mau ngasih tahu. Oke, nanti ibunya di tag setiap postingan harus men-tag, kalau enggak ibu-ibu nanti ngasih nilainya bagaimana. Ingat
disesuaikan dengan syarat kalian. Ibu, Ya. Apa? Iya tuh sayang. Nanti kan ibu nggak bisa nebak, bisa bikin si cute abels gitu. Ya. Pakai nama, pakai kelas. Pakai judul rantai makanan dan jari-jari makanan di lingkungan sekolah. Pakai judul biar kalian bisa tahu. Oke? Sekarang kita tengok lagi siapa? Kalau kami sepetring ya. Iya. Awal. Ini benar-benar. Bolehlah hari Seninnya. Jadi Selasa teh ibu bisa nagih yang belum. Oke, tutupnya Senin. Ibu kira-kira 2 tahun. Ya oke. Anak-anak masih coba aja nanti tahun depan kita tidak menemukan saya. Oke. Oke. Jangan lupa sama aku udah masuk bersama. Oke oke. Oke. Yang terakhir kan belum sampai beres ya. Kesimpulannya apa dari kegiatan kita hari ini? Saya mau tahu gitu dia. Apa ya? Coba dari kegiatan kita hari ini kalian bisa ngapain? Bisa keliling. Bisa main. Dia tahu apa? Rantai makanan yang bisa terjalin di SMK ini bisa. Lupa. Apa itu terjadi? Nggak tahu. Ibu cantik. Kita jadi mengetahui. Apa tadi mengetahui apa yo? Jangan ibu atuh kan kalian yang mengetahuinya so hanya ibu yang menaruh kesimpulan. Rantai makanan yang terjalin. Bukan rantai makanan aja tapi sama jari. Rantai dan jari-jari makanan yang terjadi harus cuma 2 liter udah cukup. Saya nggak haus sih. Minum itu 1 hari minimal berapa liter nih? 2 liter aku galon. Restoran 2 liter jadi 1,5 liter sampai 2 liter. Kecuali kalau kalian sambil dan nyusui minimal 3 liter, minimal 2 sampai 3 liter. Kan kebutuhannya lebih banyak. Nah, kalau kita nyusui aja berdua sama adik-adik. Jadi apa kesimpulannya sayangku? Ada satu lagi boleh nggak ya? Kita juga jadi tahu kalau misalnya ada satu tingkatan yang hilang, apakah akan berpengaruh kepada yang lain? Iya, satu hal. Oh, pokoknya harus bisa. Kayak bisa guru bahasa Indonesia ketika ada satu tingkatan apa sih namanya tingkatan peranan makhluk hidup yang punah atau hilang, maka akan berpengaruh kepada makhluk hidup yang lain. Betul kan? Tingkatan apa itu tadi? Tingkatan apa? Tingkatan makhluk hidup. Ada satu Tingkatan makhluk hidup yang punah atau hilang, akan berdampak ya. Berarti hari ini kita sudah berkegiatan. Kalian juga sudah tahu tadi apa saja tentang jari-jari makanan yang bisa terjadi di sekolah. Terus tentang apa tadi rantai makanan juga. Ternyata tidak semudah itu ya bikin rantai makanan sama jari-jari makanan. ya betul. Terus jadi tahu kalau misalnya salah satu punah atau hilang pasti akan berpengaruh ke yang lain. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Masih semua. Oke, buat nanti hari Kamis pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari lagi tentang pencemaran
Tapi nggak apa-apa, kalian karena ibu juga tahu sudah capek ya, kemudian ibu juga tahu. Jangan dulu keluar, kan sholat lima. Ya kan, karena kita hidup ini untuk menunggu waktu sholat. Masya Allah, ketemu lagi ya. Disiapkan dulu coba. Siap. Berdoa. Baik salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir kita semua di sini ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ada Bu Rita, ada Nitya Suyandini sebagai guru belajar IPAS. Terima kasih ya Bu Rita. Kemudian juga ada Ibu Liana Dewi selaku pengajar praktek dari BBGP Provinsi Jawa Barat yang sudah berkenan hadir untuk mendampingi kegiatan pada hari ini. Izin pada hari ini memang kita akan melaksanakan kegiatan diskusi pasca observasi yang memang sebelumnya sudah dilaksanakan observasi dalam di sini. Tapi sebelumnya boleh menanyakan kabar dulu, ini gimana kabarnya Bu Liana? Allahu Akbar. Yes. Beta gimana kabarnya Beta? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan Bu Rina dan Bu Liana juga sehat. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Terlebih pada saat ini memang kita sedang diuji dengan banyaknya wabah yang kaitannya dengan pancaroba. Baik, kita akan mulai saja untuk kegiatan diskusi kita kali ini. Izin Ibu, saya nanti berdiskusi dengan Ibu kita terlebih dahulu. Kita akan berlanjut ke proses coaching. Tapi sebelumnya izin saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin di kelas Rita ya, mudah-mudahan aman ya. Jadi yang pertama lebih memilih kepada aspek dan strategi pengembangan yang sebelumnya disampaikan oleh Rita pada saat pra-observasi. Dari hasil observasi yang saya peroleh dari pembelajaran Rita yang cukup menarik dan luar biasa itu, yang pertama adalah pengembangan di ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Sudah ada karena terlihat juga dari NPP, kemudian juga dari dari proses pembelajaran juga yang ditanyakan melalui tayangan PowerPoint. Itu sudah ada juga para siswa diminta untuk menjelaskan tentang makhluk hidup baik sebagai produsen, konsumen, detektifor, bahkan sampai ke tingkat capaian yang menurut saya itu sudah sampai ke implementasi mendeskripsikan juga begitu. Kemudian untuk di ranah psikomotoriknya, pada ranah keterampilan ini siswa sudah bisa membuat atau merancang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, malah ya bukan hanya rantai makanan ya yang dilihat sesuai dengan peranannya yang ada di lingkungan sekolah begitu. Jadi memang sudah muncul, sudah dicoba juga waktu itu ya sama Bu Yurita terhadap siswanya secara langsung melalui proses konsultasi. Berikutnya juga di ranah afektif. Nah kalau menurut saya di ranah afektif itu kan sebelumnya Bu Yurita lebih menekankan ke kesadaran diri ya dan manajemen diri. Tapi kalau yang saya lihat itu prosesnya itu bukan hanya kedua hal tersebut, tetapi juga melalui penugasan, kemudian melalui interaksi yang terjadi di lapangan itu muncul juga kesadaran sosial, di mana memang anak-anak bisa bisa saling menyapa, saling berinteraksi, saling sharing, bahkan mereka juga berelasi karena pada saat pembelajaran Bu Yurita itu kan bareng dengan kelas yang lain kalau tidak salah. Itu anak-anak juga sharing dengan temannya yang bukan teman satu kelas. Nah itu sebenarnya nilai plus yang ditemukan pada saat kegiatan observasi, dan tentunya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu juga menentukan membuat rantai makanan, jaring-jaring makanan berdasarkan pemahaman dia, keberanian dia untuk mengeluarkan pendapat kaitannya dengan
apa yang dia sudah peroleh keilmuannya itu juga udah luar biasa. Jadi menurut saya sendiri sih untuk di ranah afektif itu sudah ada hampir kelima kompetensi sosial emosional siswa itu sudah muncul begitu. Dan untuk di strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi produk ya, dan ini sudah terlihat ada juga melalui penugasan hasil akhir berupa pembuatan rantai makanan dalam bentuk poster, video, kemudian ada animasi yang dinaikkan ke media sosial waktu itu ya penugasannya ya. Dan batas pengumpulan saat itu adalah 1 pekan. Jadi sudah ada muncul sebenarnya kesepakatan dari Bu Yulita dengan para siswa untuk menentukan pengumpulannya mau kapan gitu. Kemudian juga untuk pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya yang sesuai dengan awal pada saat disampaikan itu juga sudah muncul, di mana penugasan mandiri ini sudah melalui diferensiasi produk yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan siswa kan dibebaskan ya memilih sesuai dengan maunya seperti apa. Dan sempat Bu Yulita juga menyampaikan melakukan pra-assessment, kalau tidak salah ya, kita melakukan pra-assessment bersama yang melalui Google Sheet ya. Itu juga ternyata menjadi sebuah pertimbangan bagi Bu Yulita sepertinya ketika gaya belajarnya di situ. Berikutnya juga ada model pembelajaran yang digunakan adalah contextual learning. Jadi kalau dilihat di sini ya pasti sesuai ya, karena memang dengan kondisi lingkungan saat ini, kemudian di lingkungan sekitar mereka, jadi tentunya pembelajaran ini sudah sesuai. Dan satu lagi adalah media pembelajaran yang digunakan berupa tayangan animasi video dan lingkungan sekitar itu juga sudah dilaksanakan. Jadi pembelajarannya cukup terlihat interaktif antara guru dan siswa, anak-anak juga terlihat dekat, tapi tidak melampaui batas misalnya sedekat apapun guru dengan siswa, tapi siswa tersebut masih terlihat menghargai guru, terlihat menghargai Bu Yulita, karena di sini para siswa itu cukup baik mengelola emosional kalau saya lihat, walaupun baru kelas 10 ya, tapi memiliki respect dan hormat pada guru itu luar biasa. Itu sih yang dilihat dari hasil proses pembelajaran. Dan untuk proses asesmennya sendiri itu kan karena bersifat penugasan ya, kemarin juga Bu Yulita sempat memperlihatkan hasil dari keberagaman video, kemudian ada yang membuat vlog ya dari hasil rantai makanannya sendiri seperti itu. Proses penilaiannya juga cukup unik Bu, karena memang ada komen ya di situ ya. Seperti itu mungkin dari hasil lembar observasi yang kemarin sempat saya lihat bersama-sama ya. Begitu, mudah-mudahan berkenan ya Bu Yulita ya. Siap. Itu saja, kita akan lanjut ke proses coaching selanjutnya untuk pasca observasi. Baik Bu Yulita, alhamdulillah ya hasil saat observasi kemarin berjalan lancar, kemudian anak-anak juga senang, antusiasmenya bagus ya, karena memang pembelajarannya tadi sudah disampaikan juga ada di dalam kelas dan di luar kelas ya, di lingkungan sekitar kita. Baik, nah untuk selanjutnya nih menurut Bu Yulita sendiri, apakah kemarin pembelajarannya itu sudah sesuai dengan arah pengembangan atau belum? Atau ada yang harus dilakukan? Alhamdulillah kelihatannya sudah, karena menurut rencana awal ada 3 ranah yang perlu dikembangkan. Yang pertama ranah kognitif, siswa itu diharapkan dapat mendeskripsikan peranan makhluk hidup dalam ekosistemnya masing-masing. Terus yang kedua di ranah psikomotorik, diharapkan siswa itu bisa merancang rantai makanan dan jari-jari makanan yang mereka temukan di lingkungan sekitar sekolah. Karena pada kenyataannya menyusun rantai makanan dan jari-jari makanan dari makhluk hidup yang kita temukan di lingkungan sekitar kita itu tidak semudah seperti mencari di Google atau misalnya berdasarkan buku sumber belajar. Nah yang ketiga di ranah afektif yang dikembangkan itu kesadaran diri ketika membuat tugas secara mandiri. Terus yang kedua itu manajemen diri. Nah ketika manajemen diri ini kan bikin tugasnya itu kan dibedakan. Ini berhubungan dengan diferensiasi produk. Nah, ketika dibedakan itu ada anak yang mungkin sukanya bikin video, maka dia akan membuat tugas berupa video. Ada anak yang Bu, saya nggak pede nih bikin video, saya pengen bikin secara tertulis aja,
enggak, itu difasilitasi dengan fees. Tapi mau bentuknya apapun itu mereka wajib menguploadnya ke media sosial dengan kontak saya, akun saya gurunya, dan akun sekolah. Tapi nggak tahu ada yang ngetek apa enggak ya, mudah-mudahan sih ada gitu. Tapi kalau di akun saya insya Allah udah ada, filenya juga masih ada insya Allah gitu. Cuman memang ada tadi ada kelebihannya, tapi masih ada kekurangan yang saya rasakan di Darulina. Jadi ada beberapa anak yang terlihat memang kesulitan, terus jadinya tuh mungkin karena kurang paham jadi mengganggu fokus dari teman yang lain. Nah ini tuh saya pikir bisa menjadi peluang ataupun celah untuk perbaikan di materi selanjutnya. Luar biasa ya, ternyata memang kita sudah sesuai kemarin ya dengan arah pengembangannya, mulai dari pengembangan karena produktif dengan tadi mendeskripsikan ya, siswa mampu mendeskripsikan mengenai peran makhluk hidup. Kemudian juga ada dalam keterampilannya membuat rangkai makanan sesuai dengan kondisi lingkungan terkini ya. Kemudian juga di ranah afektifnya di sini sudah sesuai dengan kesadaran diri dan diferensiasi dan manajemen diri yang untuk siswanya melalui penugasan dengan berbagai macam jenis produk. Dan di sini Bu Yolita menerapkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi produk. Ya. Dan tadi juga disampaikan Bu Yolita menemukan kendala ataupun tantangan yang harapannya kedepannya bisa menjadi lebih perbaikan. Nah, menurut Bu Yolita sendiri untuk menyelesaikan tantangan tersebut dalam proses pembelajaran ke depan agar tidak terulang bagaimana? Setelah saya cermati, sepertinya saya kurang menekankan di bagian kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya saya lebih menekankan dulu terkait kesepakatan di awal pembelajaran. Jadi diingatkan kepada siswa kalau kita tiap pembelajaran IPA itu kita punya kesepakatan. Jadi diminta juga anak-anak untuk selalu mengingat kesepakatan itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya juga bisa lebih baik dengan adanya penekanan tentang kesepakatan kelas. Baik, jadi tindak lanjut dari tantangan yang sudah tadi ingin disampaikan ya, berkenaan dengan kurangnya fokus dari siswa sehingga mengganggu temannya yang lain adalah dengan membuat menekankan kembali tentang kesepakatan kelas Supaya mereka juga punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Itu kan tugasnya memang tugas mandiri Bu. Jadi bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri-sendiri dengan harapan yang tidak mengganggu fokus belajar siswa yang lain. Baik. Nah, untuk siswa sendiri nih, menurut Bu Yolita ada nggak treatment lain selain kesepakatan kelas, khususnya untuk anak-anak yang notabene tadi disampaikan sempat terganggu gitu. Apakah ada semacam penilaian tersendiri kah, atau misalnya ada semacam treatment tersendiri kah? Ya, jadi untuk kedepannya saya juga berencana nanti di tugas yang lain itu siswa saling menilai pekerjaan siswa yang lain. Nanti biar mereka juga punya tanggung jawab buat diri sendiri dan tanggung jawab untuk siswa yang lain gitu. Berarti dari sisi sosial emosionalnya juga mungkin kan bisa tergali ya, tanggung jawab terhadap diri dan tanggung jawab terhadap orang lain. Mudah-mudahan. Aminnya luar biasa sekali Bu Yolita ya, untuk tadi dalam menyelesaikan tantangan dan yang sebenarnya hambatan tapi dijadikan sebagai sebuah tantangan ya untuk Bu Yolita ya, berkenaan dengan tadi kondisi pada saat praktek ada anak yang kurang fokus mengganggu temennya, dan Bu Yolita sudah menemukan nih solusinya. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan kelas, dan ada tambahannya yang cukup menarik ini adalah penilaian antar teman yang bisa menumbuhkan kompetensi sosial emosional siswa yang khususnya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, baik Bu Yolita. Nah, untuk kira-kira nih penerapan dari tadi kaitannya dengan kesepakatan kelas dan penilaian antar teman ini bisa dilakukan kira-kira kapan? Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik ya Bu. Mudah-mudahan paling telat lah berarti sampai PTS, karena kita akan menghadapi PTS. Insya Allah setelah PTS saya akan coba menerapkan penekanan
biar nanti KBM-nya juga bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat. Oke, luar biasa ya. Insya Allah Bu Yulita, jadi tindak lanjutnya itu diantaranya kesepakatan kelas dan tadi penilaian antar teman akan dilaksanakan setelah PTS. Yes, Karena betul. tadi hashtagnya adalah lebih cepat, lebih Lebih baik baik. untuk memulai sesuatu yang efisien dan efektif. Luar biasa Bu Yulita ya. Baik, Bu Yulita, terima kasih atas konfirmasinya nih hasil dari observasi kita kemarin. Kemudian juga sudah ada nih muncul rencana tindak lanjut dari Bu Yulita kaitannya dengan kesepakatan kelas dan penilaian antar teman pada saat pembelajaran proyek IPAS, khususnya pada saat praktik ya. Iya. Gitu. Terima kasih atas waktunya Bu Yulita, ditunggu kabar baiknya lagi, nanti kita diskusi lagi ya. Alhamdulillah. Apakah efektif atau tidak itu kesepakatannya ya? Iya. Nanti mungkin kita juga sama-sama sharing ya. Iya. Insya Allah seri praktik baik dari Bu Yulita mungkin bisa dipakai juga nih di pembelajaran saya nanti ya. Terima kasih atas waktunya Bu Yulita, dan semoga proses pembelajarannya semakin menarik, semakin menyenangkan tentunya bagi murid, dan